saya mencatat paling tidak untuk periode ini, ya, tahun-tahun ini, ya, utang kita itu tembus di angka 9.000 triliun. Ya. Nah, 9.000 triliun itu kalau kita konversi ke mata uang dolar, itu paling tidak sudah 600 miliar dolar. Sedangkan pemasukan negara itu sampai 31 Oktober itu baru 2.247 triliun. Berarti kapan nih mau selesai nih utang kita, Om Kaaban? Yang tadi dibilang $1 bisa berkali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Mulhandi Movement. Wah, Bang, Aban, kita berjumpa kembali setelah tanggal 27 Juli. Kita membahas tentang masalah pemerintahan Jokowi yang sekarang akhirnya apa yang kita prediksi benar tentang masalah utang ini. Jadi, Om Kaaban, ya manggil Om aja lah. Lanjut lagi kita diskusi tentang utang, di mana sejak zaman kemerdekaan hingga kini kekayaan kita ini sebenarnya banyak, tapi kenapa utang kita belum bisa terselesaikan? Satu hal yang perlu kita ingat bahwa perbuatan yang perlu dihindari itu adalah berhutang. Ya. Jadi perbuatan yang harus dihindari itu adalah berhutang. Karena berhutang itu, ya, bisa menunda kita masuk surga. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi berhutang itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa dunia, ya, berhutang itu bisa menghambat, menghalangi kita untuk menjadi negara yang adil makmur. Jadi bisa saja kelihatannya mewah megah, ya, bangunan-bangunan yang megah menjulang tinggi, istana-istana yang berlapis emas, ya, itu bisa dibangun dengan hutang, ya, bisa dibangun dengan hutang. Tapi kita lihat hutang itu adalah menjadi beban, ya, menjadi beban bagi generasi anak cucu yang akan datang. Maka, ya, perbuatan yang perlu dihindari itu adalah berhutang. Karena berhutang itu pada akhirnya akan tergadai, menggadaikan. Nah, dalam konteks kita bernegara dan berbangsa hari ini, ya, berhutang itu karena dianggap sebagai salah satu solusi. Ya, jadi berhutang itu dianggap solusi, padahal itu adalah bencana masa depan. Nah, jadi saya, ya, ingin mengajak kita semua berpikirlah untuk bangsa ini, ya, ngajak berpikir, apakah berhutang itu menjadi habit, menjadi kebiasaan kita membangun negara ini, yang pada akhirnya, ya, kita akan menjadi negara yang tidak merdeka lagi. Mereka menjadi negara yang dikendalikan oleh negara-negara pemberi-pemberi hutang itu. Nah, ini yang disebutkan, ya, hindari berhutang. Ya. Nah, jadi seperti sekarang misalnya, coba perhatikan, ya, pernahkah, ya, secara umum dan terbuka, ya, negara, ya, yang diwakili oleh pemerintah, ya, negara yang diwakili oleh pemerintah, setiap kali membayar bunga hutang dan cicilan bunga hutang, itu sebenarnya yang dibayar cicilan bunga hutang yang mana? Yang mana yang sudah lunas? Dan apa saja yang belum lunas? Kenapa dari waktu ke waktu
angka hutang-hutang kita ini semakin besar. Ya. Nah, saya mencatat paling tidak untuk periode ini, ya, tahun-tahun ini, ya, utang kita itu tembus di angka 9.000 triliun. Nah, 9.000 triliun itu kalau kita konversi ke mata uang dolar, itu paling tidak sudah 600 miliar dolar. Nah, apakah cadangan devisa kita tembus di angka 600 miliar dolar? Kan tidak. Ya. Jadi artinya kita ini betul-betul sudah bahasa pepatahnya itu besar pasak daripada tiang. Ya. Jadi berapapun yang kita hasilkan itu ujung-ujungnya nanti untuk membayar hutang. Ya. Jadi bagaimana generasi kita, bangsa kita di masa yang akan datang ini? Nah, saya ingin ingatkan, jadi kalian sebagai anak-anak muda, ya, coba cari itu, ya, buku yang ditulis oleh almarhum Dr. Sri Tua Arif, ya, Dr. Sri Tua Arif. Kalau saya tidak salah, dia menulis buku itu sekitar tahun 80 atau tahun 81. Jadi setiap dolar yang kita pinjam, ya, kita pinjam setiap $1 itu selama berapa puluh tahun dikembalikan berapa kali lipat. Nah, kalau saya tidak salah, ya, kalau saya tidak salah ingatan, ya, karena maklumlah ingatan orang gaek, ya, ingatan orang tua, ingatan orang Allah bacucu. Allah bacucu. Ya, kalau kita lihat itu, ya, apa yang dikatakan oleh Dr. Sri Tua Arif, kalau setiap $1 itu dalam tempo sekian puluh tahun pinjaman, dia dilunasi lebih dari 3 kali lipat setiap $1. Nah, jadi kalau misalnya hutang kita hari ini sudah 9.000 triliun, ya, konversi ke dolar menjadi 600 miliar dolar, ya, mudah-mudahan nggak salah ya, 600 miliar dolar, itu kalau 3 kali lipat, udah 1.800 miliar dolar. Nah, itu kira-kira beban nggak itu? Nah, jadi inilah tantangan. Jadi kalau saya cenderung berpikir bagaimana membangun negara ini, tapi mindsetnya tuh tidak berhutang. Jadi memang perlu mindset Bang ya, membangun negara ini ya. Tapi gimana nih Bang? Udah nasi telah menjadi bubur, sekarang utang kita yang saya dapatkan datanya nih, Abang kan nggak tahu nih saya dapat dari mana nih. 9.000-an triliun, sedangkan yang data saya dapat dari online, sekarang zamannya udah melek kan, 8.500-an triliun. Sedangkan pemasukan negara itu sampai 31 Oktober itu baru 2.247-an triliun. Berarti kapan nih mau selesai nih utang kita, Om Kaaban? Yang tadi dibilang $1 bisa berkali lipat. Saya juga untuk mikirnya aja pusing, soalnya mindsetnya setahu saya para pejabat itu pengen berhutang. Gitu, makanya saya bingung nih. Saya bukan pesimis, bukan generasi muda, kita juga bingung sebenarnya arahnya mau dibawa kemana ini Bang? Ya, jadi gini. Ini Om jadi makanya saya bilang tadi, bagaimana kita bangun mindset, ya, negara ini jangan berhutang. Apakah kita tidak bisa membangun negara ini dengan tidak berhutang? Nah, itu loh. Ini kan ada ya. Jadi bisa nggak kita bangun negara ini dengan tidak berhutang? Toh kita tahu bahwa kita ini adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya. Ya. Kaya dengan sumber daya. Nah, kita selama ini membangga-banggakan ke seluruh dunia, ya, bahwa negara kita adalah negara kaya. Nah, tapi dengan negara yang kaya sumber daya itu, kenapa kita harus berhutang? Nah, walaupun ya dulu zaman-zaman Orde Baru,
Ya, Pak Harto pernah bilang ya, walaupun kita berhutang, tapi aset-aset kita, aset-aset BUMN kita, tuh kalau dijual tuh bisa. Itu dulu. Tapi sekarang kita ini sudah 9.000 triliun. Sementara tadi Anda bilang kemampuan penerimaan negara kita, pendapatan negara kita itu masih di bawah 3.000 triliun. Ya, jadi kalau katakanlah 3.000 triliun dengan 8.000 atau 9.000 kan sudah 3 kali lipat. Ya kan? Kan itu beban. Ya, bagaimana generasi kita, anak bangsa kita yang hari ini kita akui 80 juta rakyat Indonesia masih hidup dalam lingkup kata-kata lapar. Bayangkan itu, ya. Utang Allah mencapai 9.000 triliun atau 8.000 triliun sekian, ya. Silahkan mau pakai data yang mana, ya kan? Tapi yang jelas rakyat kita masih ada 80 juta orang yang mereka hidup dalam suasana lapar. Ya kan? Nah, kalau Khalifah Umar bin Khattab dulu kan dia tidak tidur itu kalau masih ada rakyat yang kelaparan. Sementara kita ini bisa tidur nyenyak di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sedang lapar. Nah, ini kan pertanyaan gitu. Nah, kemudian ada program yang bagus, ya kan, menaikkan gizi masyarakat, ya kan? Nah, mana lebih bagus kita ciptakan lapangan pekerjaan dan mereka bisa gitu menghidupi gitu. Nah, ini kan perkara mindset, ya, perkara mindset. Mengasih orang makan, orang lapar makan bagus, memberi makan orang-orang miskin itu perintah agama, ya kan? Itu perintah Tuhan. Ya, tapi sekarang persoalannya ketika kita bicara tentang hutang ini, apakah kita tidak bisa membangun negara ini tanpa berhutang? Dengan resources yang kita punya. Gitu loh. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, dulu zaman Pak Harto, Orde Baru 500-an triliun hancur. Orde Baru. Nah, ini Orde Reformasi 9.000-an triliun, ya kan? Mau sampai kapan? Terus tadi Abang bilang $1 itu berkali-kali lipat. Terus, jadi saya juga bingung nih Bang. Saya sebagai anak muda bingung. Sebenarnya utang ini harus dikasih makan gizi gratis, atau rumah dikasih, atau gimana gitu. Sebenarnya yang dikatakan Tan Malaka itu Bang, kita kan, saya namanya anak muda kan demannya progresif. Katanya merdeka 100%. Masa dengan adanya sumber daya alam kita kok tiba-tiba kok cuma dapat pendapatan 2.200-an triliun gitu. Itu kok dari mana Bang? Sedangkan kita ada emas, ada perak, ada timah yang terus dari hutan, isi hutan gimana gitu kan. Terus udara kita katanya dari paru-paru dunia, ozon katanya dulu kalau ada hutan mereka bayar ke kita. Sekarang jadi saya sebagai generasi muda nih sebenarnya menunggu arahan dari orang-orang tua nih. Utang ini gimana nih? Apa perlu dilanjutkan untuk makan gizi gratis, rumah susun? Ya, saya kira persoalan pembangunan rumah, ya, memberi makan gratis itu harus tetap kita apresiasi, ya kan? Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat rakyat kita itu kenyang, tidak lapar lagi. Itulah yang perlu jadi artinya dengan resources yang kita punya yang ada ini, apakah pantas, wajar kita telah berhitung ribuan triliun tapi masih puluhan juta rakyat yang lapar? Itu loh pertanyaannya loh. Berarti kan di sini ada sesuatu yang nggak match. Jadi kita berutang itu untuk apa? Gitu loh. Kita ini berutang ini untuk apa? Kok masih 80 juta rakyat? Gitu. Ya. Jadi kalau 9.000 triliun utang, ya, bagi hampir 300 juta rakyat Indonesia, berarti per orang berapa puluh juta itu berutang. Ya.
Kalau kita kembali ke dalam bahasa agama, tertunda tuh masuk surga tuh karena mati meninggalkan utang. Masya Allah. Maka kitalah yang berkewajiban membayarnya. Jadi artinya apa? Hutang itu membuat beban generasi. Jadi artinya kemakmuran generasi yang akan datang itu tertunda, terhambat, terganjal oleh akibat perbuatan berhutang generasi hari ini. Sebenarnya kita mau berubah juga bingung Bang. Soalnya contohnya nih, saya ngelihat yang itu aja menterinya. Yang masalah keuangan nih, atau masalah ekonomi. Dari zaman kuliah sampai sekarang itu aja nggak diganti-ganti. Terus mindsetnya kok dari zaman saya kuliah sampai saya selesai kuliah nggak dapat kerjaan juga. Jadi curhat nih. Ya begitu aja Bang. Gitu Bang. Mindsetnya berhutang terus, nambah utang. Tapi ya itu tadi. Pajak. Ya kenapa? Karena ilmu ekonominya ilmu ekonomi hutang. Hutang ya. Jadi teori ilmu ekonominya itu ilmu ekonomi hutang kan.